Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi semua anak-anakku. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang letak geografis Indonesia gitu ya. Jadi sebelum memasuki materi persebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia, kita harus mengidentifikasi dulu Indonesia itu bagaimana sih dari segi geografis gitu. Sama juga seperti pertanyaan yang kalian lihat, alamat rumah kalian di mana. Jadi ini berhubungan dengan lokasi atau letak gitu ya. Misalkan secara administratifnya ada di Desa Tani Mulia, Kecamatan Ngamprak, Kabupaten Bandung Barat gitu. Jadi lokasi ini adalah menunjukkan suatu tempat di permukaan bumi gitu. Nah, lokasi ini juga sama seperti yang kalian pernah pelajari di kelas 10, yaitu ada 10 konsep geografi dan salah satunya itu adalah konsep lokasi. Jadi yang pertama itu ada lokasi absolut dan ada lokasi relatif gitu ya. Kalau lokasi absolut ini lokasi yang tetap diidentifikasikan dengan adanya garis lintang dan garis bujur ya. Jadi secara realisasinya itu adalah koordinat atau titik koordinat. Sedangkan untuk lokasi relatif itu adalah suatu wilayah yang bisa dilihat dari wilayah lain. Contohnya itu adalah lokasi Indonesia itu ada di antara dua benua dan dua samudra seperti itu ya. Jadi ini adalah konsep dasar sebelum kalian mempelajari persebaran flora dan fauna di Indonesia, karena nanti hubungannya itu akan berhubungan dengan lokasi di Indonesia. Jadi harus tahu dulu nih karakteristik lokasi Indonesia itu seperti apa. Nah, kita lokasi Indonesia. Nah, secara astronomis atau dari titik koordinat itu, Indonesia itu terletak di 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur, dan 141 derajat bujur timur. Nah, maksud dari angka-angka ini tuh ada maksudnya ya, bagi kalian yang masih belum paham gitu ya. Nah, ini ada BT, itu artinya bujur timur, ini juga LU artinya lintang utara, ini LS artinya lintang selatan, lalu ini juga BT bujur timur. Lalu dari mana sih kita bisa mendapatkan nilai-nilai koordinat ini? Sebelumnya saya tarik lagi ke belakang di mapel kelas 10 ya. Mungkin kalian pernah belajar tentang latitude atau garis lintang dan juga longitude atau garis bujur ya. Kalau garis lintang itu adalah garis yang ini ya, secara vertikal. Secara vertikal membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu bumi belahan utara dan bumi belahan selatan. Lalu garis yang membagi ini adalah garis 0 derajat, itu disebut dengan garis khatulistiwa atau garis ekuator gitu ya. Nah, sedangkan untuk garis bujur atau garis yang membagi bumi secara horizon ke atas nih ya, ke atas itu disebut dengan longitude. Garis 0 derajatnya ini atau meridian utamanya ini, dia itu membagi bumi menjadi bagian barat dan bagian timur. Titik 0 derajatnya, kalau ini kan 0 derajat khatulistiwa itu 0 derajat lintang itu ada di garis khatulistiwa, sedangkan 0 derajat di garis bujur itu disebut meridian utama, itu ada di kota Greenwich di Inggris. Jadi kalau misalkan saya ada memberikan pertanyaan, apa sih titik 0 garis longitude atau garis bujur itu di mana? Di Greenwich. Kalian harus bisa langsung jawab di Greenwich. Sedangkan untuk garis lintang itu derajat nolnya itu ada di garis khatulistiwa. Seperti itu. Nah, ini juga sama ya. Latitude itu yang ke atas atau garis lintang ini ya. Latitude itu adalah garis bujur dan meridian itu adalah garis ini ya, bujurnya di sini. Di sini ini garis lintang, di sini dan ini garis bujur. Jadi ada derajatnya ya. Ini ada kutub selatan, ini ada kutub utara di bagian sini. Tuh. Jadi harus paham dulu konsep dari garis lintang sama garis bujur. Jadi garis lintang itu adalah garis yang membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu belahan utara dan belahan selatan. Dan kalau garis bujur itu membagi dunia menjadi dua bagian, di bagian barat dan bagian timur, seperti itu. Nah, lalu
ini adalah salah satu pembagian bumi secara bujur ya, secara garis horizon gitu. Nah, ini adalah titik 0 derajatnya Greenwich ya di sini. Ini adalah wilayah Inggris dan titik 0 ini dia garis 0 hayal 0 ini dia melewati kota Greenwich di sini di Inggris. Nah, lalu apakah dampak dari pembagian dari garis bujur ini? Pembagian garis bujur ini akan berdampak terhadap perbedaan zona waktu ya, tentu saja. Indonesia, jadi pembagian ini berdasarkan kalian kalau mungkin membaca dalam permainan atau dalam settingan handphone gitu ya, ada yang namanya GMT. Nah, GMT itu adalah Greenwich Meridian Time atau waktu berdasarkan garis meridian dari Greenwich. Jadi Greenwich itu adalah di sini di 0. Berarti kalau misalkan kita Indonesia bagian barat itu adalah GMT plus 7 gitu ya. Biasanya kalian kalau naik pesawat atau membuka aplikasi online itu game online atau apapun itu biasanya ada settingannya, tandanya itu adalah GMT plus 7. Berarti GMT plus 7 itu adalah 7 ruas dari Greenwich dari sini. Plus 7 berarti dia ke arah timur. Ini belahan bumi timur. Dan kalau misalkan minus itu berarti ke belahan bumi barat ke sini. Makanya Amerika dan negara-negara Eropa itu disebut negara barat itu karena lokasinya ada di bagian barat dari belahan bumi gitu. Nah, di bagian sini. Sedangkan Indonesia ada di sini. Nah, kita bisa melihat ya, ini Indonesia di bagian barat ada Sumatera, ada Jawa itu plus 7. Berarti GMT plus 7, Greenwich Meridian Time plus 7. Berarti ini adalah Indonesia bagian barat, lalu ini ada Indonesia bagian tengah, dan ini ada Indonesia bagian timur. Jadi Indonesia itu dibagi 3 zona waktu. Nah, sekarang misalkan di sini jam 8 pagi, berarti di Papua dia lebih cepat nih waktunya 2 jam. Berarti di Papua sudah jam 10 gitu. Ini hubungannya dengan kemiringan bumi dan sudut datang sinar matahari dan pergerakan semu matahari gitu ya. Kalau misalkan kalian masih ingat pelajaran kelas 10, kenapa terjadi perbedaan waktu di permukaan bumi seperti itu. Nah, ini juga salah satu dampak dari pembagian garis lintang ya, atau garis latitude gitu ya. Di sini ada garis lintang. Lalu di tengah-tengahnya itu adalah khatulistiwa. Pembagian garis lintang ini juga bisa membagi iklim menjadi beberapa bagian ya. Ada iklim dingin, sedang, subtropis, dan tropis. Jadi pembagian kalau garis bujur itu membagi waktu, sedangkan garis lintang itu dia membagi iklim atau musim seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari tadi ya, uraian yang tadi. Berarti Indonesia itu terletak, ini adalah lokasi koordinat dari Indonesia ya, 6 derajat lintang utara. Berarti kalian harus sudah bisa mengartikan nih. 6 derajat lintang utara itu apa berarti? Berarti dari titik 0 derajat khatulistiwa, Indonesia itu kan dilalui garis khatulistiwa ya, di garis 0 derajat. Berarti 6 derajat lintang utara, berarti dia dari titik 0, dia loncat sekitar 6 derajat ke sini. Nah, di sini adalah 6 derajat. Berarti apa? Lintang utara. Kenapa Pak disebut lintang utara? Karena dia dari garis khatulistiwa ini ke atas itu disebut belahan bumi utara, sedangkan di bagian selatan itu disebut belahan bumi selatan gitu ya. Jadi dari garis khatulistiwa, ingat prinsipnya bahwa garis khatulistiwa itu atau garis lintang itu membagi bumi menjadi 2 bagian, antara bagian utara dan bagian selatan kayak gitu. Nah, lalu 11 lintang selatan. Nah, berarti 11 derajat lintang selatan berarti dari garis ekuator atau garis khatulistiwa dia 11 derajat ke arah selatan. Nih ke sini. Berarti ini di sini 11 derajat ya. Nah, lalu 95 derajat bujur timur berarti kan garis Greenwich itu di sini. Seperti yang di gambar yang sebelumnya, yang di sini. Nah, ini kan Greenwich di sini, Indonesia ada di sini. Berarti dia ada di belahan bumi timur gitu. Makanya dia si koordinatnya juga belahan bumi timur. Berarti ini 95 derajat dari titik Greenwich itu adalah
awal di sini ya, batas negara Indonesia di ujung Pulau Sumatera sampai 141 derajat bujur timur. Berarti bujur timur di sini sampai di Papua itu adalah lokasi atau koordinat dari Indonesia. Jadi kalian harus bisa menjawab nanti kalau misalkan ada pertanyaan dari saya, apa yang dimaksud 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Yang dimaksud 6 derajat lintang utara itu adalah batas Indonesia dari garis khatulistiwa 0 derajat sampai dengan 6 derajat di lintang utara. Begitupun sebaliknya, 11 derajat di lintang ke arah lintang selatan, seperti itu. Jadi ini konsep ini itu akan terus terpakai di pelajaran geografi. Jadi kalian harus sudah bisa menginterpretasikan koordinat ini ya. Nah, kalau misalkan lokasi tadi kan ada lokasi absolut, sekarang lokasi relatif. Nah, ini Indonesia itu ada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia atau Indian Ocean dan Pacific Ocean atau Samudra Pasifik. Dan juga ada benua Asia dan Australia di sini. Jadi Indonesia itu ada di tengah-tengah benua dan juga tengah-tengah samudra. Nah, ini dibagi juga di sini garis khatulistiwa nih. Nah, membentang gitu ya. Jadi Indonesia itu memang posisinya itu sangat strategis gitu. Nah, ini adalah gambar sederhana dari peta Indonesia ya. Di sini ada Pulau Sumatera, ada Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, di sini Kepulauan Maluku, lalu di sini Kepulauan Sunda kecil yaitu terdiri dari Pulau Bali, lalu Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Timur di sini, Nusa Tenggara Barat di sini, lalu di sini ada Timor Leste dan di sini ada Papua di sini. Jadi kalian kalau misalkan tunjukkan lokasi Maluku di mana, kalian sudah hafal nih Maluku di sini. Lalu Sumatera nih Sumatera ya. Lalu Kalimantan, nah ini di sini Kalimantan. Lalu ada lautnya di sini Laut Jawa, lalu Laut Indonesia, di sini Laut Natuna, ini Laut Natuna Utara ya. Dulu di sini namanya itu Laut Cina Selatan, tapi sama pemerintah sekarang dirubah. Di sini jadi wilayah Laut Natuna Utara. Gitu. Lalu di sini Laut Sulu dan di sini adalah Samudra Pasifik. Gitu. Dan di sini juga Laut Filipina gitu ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video penjelasan dari saya. Silakan catat hal-hal yang perlu dicatat dan juga diingat-ingat juga ini adalah kode untuk diisikan di Google Form nanti. Jadi dengan kode ini kalian dianggap telah menyaksikan video saya sampai selesai dan kalian berhak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Google Form nanti saya akan posting. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.